Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik, alhamdulillah kita memasuki surah Yusuf ayat 22. Silahkan dibuka dulu Al-Qur'annya. Kalau sudah, kita baca bareng-bareng surah Yusuf ayat 22 biar kita dapat pahalanya semua. Dimulai dengan ta'awud terlebih dahulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Wa kadzalika najzil muhsinin. Masya Allah, Ibu sudah panen pahala ini. Ya, satu ayat ini saya yakin lebih dari 10 huruf. Ya, kalau satu ayat ini 20 huruf, maka Ibu sudah dicatat pahala di hadapan Allah 200 pahala, 200 kebaikan. Subhanallah. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 22, "Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma." Kita sudah belajar di pertemuan kemarin bahwa akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diasuh oleh keluarga, ya, di mana ketika Nabi Yusuf dibuang ke sumur, ditemukanlah oleh seorang pedagang dan dijuallah Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian dipelihara oleh keluarga dari keluarga kerajaan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Yusuf dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kurun waktu sampai walamma balagha asyudda, sampai dewasa. Nah, para ulama ada yang berbeda pendapat dalam menafsirkan asyudda. Ada yang mengatakan ketika itu Nabi Yusuf usianya 18 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika itu Nabi Yusuf usianya 33 tahun. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf ketika itu usianya kurang dari 30 tahun. Ya, jadi masa muda dalam Islam itu sejatinya adalah sebelum usia 30 tahun. Ibu-ibu di sini masuknya muda, dewasa atau lansia? Hah? Muda. Masya Allah. Berapa usianya, Bu? Misalnya 38. Berapa dibalik gitu ya? 83. Alhamdulillah, ala kulli hal, yang penting kita bersyukur ibu-ibu. Berarti usia seseorang itu kan berbeda-beda. Ya, kalau kita di masa muda kita masih berfoya-foya, ya, maka segeralah kita bertaubat kepada Allah. Dan sekarang ketika Allah berikan kepada kita usia, kemudian Allah berikan kepada kita petunjuk, itu yang harus kita syukuri. Baik, maka ketika Nabi Yusuf usianya sudah mencapai 33 tahun ataupun kurang dari 30 atau 18, Allah berikan kepada Nabi Yusuf hukmau wa ilma. Yang dimaksud dengan hukma di sini, para ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukma di sini adalah Nabi Yusuf diberikan kitab, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan ini kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Wa ilma, dan diberikan ilmu. Yang dimaksud ilmu di sini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Yusuf sebuah ilmu bisa menafsirkan mimpi. Subhanallah. Jadi ini kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Dan ingat ibu-ibu, yang namanya setiap diri ini pasti punya kelebihan yang Allah berikan. Ya, begitu pula dengan anak-anak kita. Pasti Allah sudah berikan anak-anak kita itu kelebihan. Yang membuat kita itu kurang bersyukur, nih ibu-ibu ya, tolong catat baik-baik. Yang membuat kita itu tidak berbahagia dalam hidup, yang membuat kita kurang bersyukur jikalau kita membanding-bandingkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dengan orang lain. Itu yang membuat kita akhirnya tidak bahagia. Ya, tapi kalau kita sudah berusaha untuk alhamdulillah, apapun yang Allah berikan saya terima. Begitu pula kita lihat anak-anak, alhamdulillah, anak saya walaupun tidak ranking 1 di kelas seperti anak tetangga saya, tapi alhamdulillah, anak saya rajin sholat, alhamdulillah, anak saya orangnya dermawan, ringan tangan, mau sering menolong. Kita syukuri. Ya, jadi kelebihan yang Allah berikan kepada anak-anak kita, itulah nanti tugas yang diemban oleh
oleh anak kita. Jadi ini penting banget nih ibu-ibu. Sebagaimana Allah telah berikan kelebihan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, maka Nabi Yusuf pun akhirnya diberikan amanah oleh raja yang waktu itu sedang memimpin di Mesir sesuai dengan kelebihan yang Allah berikan. Nanti Nabi Yusuf karena orangnya amanah, karena orangnya berilmu, maka nanti Nabi Yusuf diangkat menjadi seorang yang ditugaskan untuk menafsirkan mimpi. Ya, juga Nabi Yusuf karena orangnya amanah, nanti Nabi Yusuf akan ditugaskan sebagai seorang bendaharawan gitu loh. Masya Allah. Dan ini nanti akan kita lalui bersama. Wa kadzalika najzil muhsinin. Nah ini nih. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Yusuf ilmu kelebihan? Karena ini adalah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Dan ketahuilah ibu-ibu, yang namanya orang berbuat baik itu sejatinya kebaikan yang ia lakukan kepada orang lain kembali kepada diri kita masing-masing. Ibu-ibu sekarang ya, anak-anak masih kecil kita rawat, anak-anak kita berikan kebaikan dengan setulus hati, subhanallah, dengan pendidikan, dengan makanan yang mencukupi. Suatu hari kelak ketika kita sudah dewasa, ketika kita sudah lansia, maka anak-anak kita yang Allah akan jadikan mereka salih dan berbakti untuk kita ya. Jadi banyak ibu-ibu, terkadang saya miris ya ketika mendengar curhatan ibu-ibu yang salah satunya di antara curhatannya bilang begini, Ustazah, jadi saya itu sekarang sudah tidak bekerja lagi. Jadi dulu tuh bekerja wanita karir. Dulu tuh saya bekerja untuk anak-anak, kata beliau. Ya, sampai akhirnya anak-anak saya sukses, tapi kenapa anak-anak saya malah melupakan saya? Katanya beliau begitu. Terus saya waktu itu berusaha tanya, Ibu waktu anak-anak Ibu kecil, ya, Ibu ada di mana? Gitu ya. Ibu dekat nggak dengan anak-anak? Jadi beliau tuh pengen anaknya tuh perhatian gitu ya. Anaknya tuh nelpon, tapi malah sibuk sendiri dengan kerjaannya. Terus beliau ketika saya tanya demikian malah nangis. Ya, Ibu waktu anak-anak masih kecil, Ibu deket tidak? Ibu waktu anak-anak masih kecil, Ibu ada di mana? Saya hanya bertanya seperti itu. Tapi beliau nangis. Terus setelah beliau selesai nangis, beliau jawab, iya Ustazah, saya tahu bahwa dulu waktu anak-anak saya kecil saya sibuk di luar, kata beliau ya. Saya lupa memperhatikan anak saya. Saya kira ketika dunia itu sudah saya beri kepada anak saya itu sudah cukup, katanya, subhanallah. Jadi itulah ibu-ibu balasan yang Allah akan berikan kepada kita. Ketika kita di masa kecil, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau ya tentang tarbiyatul aulad, kata beliau apa? Kata beliau, namanya orang tua itu jangan mengabaikan pendidikan, kasih sayang, perhatian untuk anak-anaknya di masa kecil. Karena nanti akan balik lagi ke orang tuanya. Subhanallah. Begitu pula ketika kita berbuat baik kepada anak-anak kita dengan mendoakan mereka dengan sebuah doa, Rabbi habli minas salihin, maka Allah akan berikan kepada kita anak-anak yang rajin mendoakan orang tuanya dengan sebuah doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa yang kita tanam, itulah yang kita panen. Ya, kalau kita menanam kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita menanam keburukan, maka kita akan mendapatkan keburukan pula. Ya, subhanallah. Jadi, mari saya ajak diri saya dan teman-teman bersabarlah. Ketika saat ini Allah berikan amanah kepada kita untuk membersamai anak-anak, ya, maka semoga Allah berikan kesabaran untuk kita. Karena kita sedang diuji oleh Allah. Seberapa besar sabar kita. Kadang kalau anak-anak masih kecil kan, subhanallah ya Bu, kita tuh benar-benar harus ekstra sabar gitu ya. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang akhirnya menjadi doa keburukan bagi anak-anak kita. Ya subhanallah. Dan ada waktunya nanti anak-anak kita itu akan berpisah gitu meninggalkan kita. Baik itu menikah ataupun untuk sebuah pekerjaan. Ya, jadi bersabarlah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kebaikan yang banyak dan semoga Allah jadikan anak-anak kita salih dan salihah. Baik. Kemudian mari kita baca ayat 23. Silahkan ibu-ibu. Tadi sudah ta'awud, langsung mulai. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Subhanallah, Nabi Yusuf alaihissalam, ibu-ibu, dulu ketika beliau sudah beranjak menjadi seorang pemuda ya yang tampannya luar biasa,
Masya Allah. Sampai-sampai membuat para wanita akhirnya mengiris tangannya ya, tanpa disadari karena melihat ketampanan Nabi Yusuf. Maka begitu pula istrinya raja tersebut, ya, istrinya penguasa yang ada di zamannya Nabi Yusuf, terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf. Ya, dikatakan bahwa istrinya bernama Zulaikha, ya, dan Zulaikha ini adalah tuannya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, jadi ketika beliau warawadathu, maksudnya Zulaikha ini mengajak Nabi Yusuf alaihissalam, dan Zulaikha menutup segala pintu. Jadi keadaannya tuh Nabi Yusuf diajak oleh Zulaikha ke dalam gitu loh ibu-ibu. Bisa dibayangkan enggak? Sedangkan waktu itu Nabi Yusuf tuh statusnya menjadi seorang budaknya Zulaikha. Kan kalau secara logika seorang budak tuh pasti nurut, iya enggak? Ya. Maka Nabi Yusuf pun nurut, ya, masuk ke dalam, ditutup semua pintunya oleh Zulaikha. Ya. Dan waktu itu dalam tafsir Sa'di disebutkan Zulaikha sudah bekerja sama dengan wanita-wanita yang ada di istananya untuk mengamankan ruangannya gitu loh, subhanallah. Kemudian setelah itu apa yang terjadi ketika Nabi Yusuf diajak untuk berzina, ya subhanallah, maka Nabi Yusuf pun menolaknya. Ya subhanallah. Di sini dikatakan waqalat haytalak. Jadi Zulaikha waqalat haytalak itu qalat Zulaikha yang berkata, karena ini adalah fi'il madhi, qalat, dia telah berkata, haytalak, mari sini gitu. Jadi mengajak Nabi Yusuf. Lihat teman-teman, seorang pemuda, dan biasanya pemuda itu mohon maaf syahwatnya masih menggelora gitu ya, menggebu-gebu, dihadapkan dengan wanita yang cantik, wanita yang punya kekuasaan, wanita yang itu adalah majikannya. Kira-kira kalau pemuda zaman sekarang banyak yang luntur nggak imannya? Hah? Nah ini Zulaikha ini terkenal wanita cantik loh. Lah kalau nggak cantik nggak dinikahi sama raja. Dan dia terkenal masya Allah sebagai tuannya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ketika Zulaikha mengajak Nabi Yusuf, waqala haytalak, maka kata Nabi Yusuf, qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswai. Kata Nabi Yusuf, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Maksudnya aku berlindung dari kejahatanmu. Dan Nabi Yusuf waktu itu teman-teman mengingat-ingat kembali kebaikan tuannya. Coba bayangkan aja, Nabi Yusuf sudah lama loh tinggal di situ. Artinya Nabi Yusuf tidak melupakan jasa tuannya, jasanya Zulaikha. Tapi untuk saat ini kalau Nabi Yusuf itu boleh berkata, maka mohon maaf saya nggak bisa melakukannya, saya nggak bisa melayaninya, karena Nabi Yusuf tahu ada Allah yang melihat, ada Allah yang akan membantunya. Nabi Yusuf paham, ya masya Allah. Innahu la yuflihudz zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan kemenangan. Kaidah ini bisa kita pakai dalam segala permasalahan kita. Jadi ibu-ibu begini, terkadang kita itu hidup sekarang di zaman dimana terkadang kebenaran yang ada malah menjadi sebuah kesalahan. Keburukan terkadang menjadi kebenaran. Iya nggak, hidup di zaman yang seperti itu nggak ibu-ibu? Maka terkadang subhanallah ada banyak orang-orang yang akhirnya terdolimi. Ya, jadi ibu-ibu ada nggak masa dimana ibu-ibu itu menjadi seorang yang terdolimi? Yang penting jangan mendolimi. Ya, kalau terdolimi mungkin ada. Ya, maka ketika kita menjadi orang yang terdolimi, ibu-ibu yakinkanlah dalam diri kita bahwa sesungguhnya kedoliman itu tidak akan menang gitu loh. Apa yang kita lakukan ketika kita di posisi orang-orang yang terdolimi? Banyak-banyak berdoa. Kenapa? Karena doa orang yang terdolimi itu mustajab. Ya. Dan jangan balas keburukan dengan keburukan lainnya. Contoh misalnya ibu-ibu punya tetangga nih dolim banget gitu ya. Kita balas nggak kedoliman tetangga kita? Tidak. Apa yang kita lakukan? Kasih hadiah. Doakan. Dan ini subhanallah, orang-orang yang bisa membalas keburukan dengan kebaikan tuh orang-orang yang memiliki hati yang lapang, orang-orang yang memiliki hati yang bersih gitu ya. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi minimal adalah doakan. Kalau bisa kita kasih hadiah. Ya, subhanallah ada banyak kejadian yang pernah saya dengar, ya subhanallah, ya orang-orang yang dolimi, baik itu dia didolimi oleh tetangganya. Saya dapat curhatan ketika saya berada di sebuah majlis, ya majlis ta'lim. Maka saya katakan kepada ibu tersebut, ya sudah kalau demikian coba ibu baikin aja terus ya. Kasih hadiah. Ibu dari mana? Kasih hadiah, doakan. Suatu hari kelak beliau mengabarkan kepada saya bahwa yang awalnya tetangganya itu mendoliminya sekarang jadi bestie. Ya, betul. Kajian bareng berangkat. Subhanallah. Lah, kan yang memberikan hidayah Allah ya ibu-ibu. Sampai saya merinding kalau cerita ini ya. Jadi saya tuh semakin yakin bahwa doanya orang yang terdolimi itu mustajab. Ya, subhanallah. Dan begitulah kita harus memiliki akhlak yang bagus.
Ya. Terkadang nafsu tuh berkata, dia kan jahat ke saya, gimana? Nanti enak aja dia saya baikin gitu ya. Saya nggak dapat dong kebaikan dari dia. Tenang, Allah itu maha membalas kebaikan. Allah itu ada namanya Asy-Syakur. Apa itu Asy-Syakur? Allah yang maha membalas. Jadi walaupun tidak diberikan oleh tetangga kita ya balasan tersebut, tapi Allah akan memberikan dari sisi lain ya, dan itu menjadi kaidah kita dalam kehidupan kita. Baik, lanjutkan Ibu ayat 24, silakan. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Masya Allah, lihat ibu-ibu. Dan wanita ini yaitu Zulaikha telah memaksa Nabi Yusuf. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Artinya Zulaikha telah tergoda dengan Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf pun sebenarnya demikian gitu loh. Yang namanya laki-laki perempuan kan bukan malaikat, ya kan? Kalau malaikat mungkin nggak tergoda, itu sudah biasa. Ini namanya manusia. Manusia pasti punya syahwat. Dan ketika istilahnya Nabi Yusuf sudah ingin perempuan ini, dan perempuan ini juga Zulaikha ingin kepada Nabi Yusuf, maka di saat itulah Allah berikan burhan. Ada yang mengatakan bahwa burhan di sini adalah Allah menampakkan wajahnya ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa ayahnya Nabi Yusuf? Nabi Ya'qub alaihissalam. Ditampakkan wajahnya Nabi Ya'qub alaihissalam ya dalam ingatan Nabi Yusuf, dan ketika itu Nabi Yusuf diberikan nasihat oleh ayahnya, ya jagalah Allah ya, dan akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, innahu min ibadinal mukhlasin. Dan Nabi Yusuf termasuk orang-orang yang Allah pilih. Di sini ibu-ibu kita bisa mengambil pelajaran bahwa dalam pendidikan seorang anak, hendaklah seorang ayah wajib hukumnya, ini udah bukan lagi sunnah tapi wajib, untuk memberikan nasihat-nasihat terbaik ya kepada siapa? Kepada istri dan anak-anaknya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nih, saya ingin sedikit share ibu-ibu. Jadi, yang namanya belajar parenting itu sebenarnya bukan emak-emak aja, bukan ibu-ibu aja, tapi juga suami kita juga wajib belajar bagaimana mengasuh anak-anak kita. Karena besok sebelum kita ditanya oleh Allah, suami kita duluan yang ditanya. Masalahnya, saya lihat di sekolah-sekolah yang ada di Yogyakarta, ya enggak tahu, coba ibu-ibu pernah nggak mengalami begini? Kumpulan wali murid, ya atau kajian parenting, yang datang kira-kira mama atau bapak-bapak? Banyak mama, ya bapak-bapaknya enggak tahu pada kemana. Ya, makanya saya sekarang di tempat kami itu di Sekolah Alam Tahfiz Unggulan di Berbah, itu kita kalau parenting kita pilih pembicaranya yang ikhwan, yang laki-laki, ya sengaja ya. Kemudian kita wajibkan yang datang harus ibu dan ayah. Kita kasih tempat untuk ayahnya. Alhamdulillah, sekarang sudah mulai berdatangan para ayah, muncul. Dan kita waktunya pilih hari Sabtu. Jadi nggak ada alasan mohon maaf bekerja. Nah ini kan udah weekend gitu ya. Kita sudah kasih weekend. Mau alasan apa lagi gitu kan? Insya Allah. Dan ini penting. Kenapa ibu-ibu para suami itu harus memberikan nasihat kepada istri dan anak-anaknya? Karena besok beliau yang ditanya oleh Allah nanti di akhirat. Ya bagaimana engkau memberikan pendidikan untuk anak istrimu? Ya. Jadi jangan harap para suami yang hanya memberikan nafkah berbentuk materi itu selamat gitu ya. Tetap yang namanya nafkah itu diantaranya kata Syekh Utsaimin ada nafkah materi, ada nafkah batin. Maksudnya diantaranya ada nafkah ilmu. Ya. Jadi kalau bisa nih ibu-ibu, saya dulu punya guru ya waktu di Timur Tengah, itu terbiasa beliau, saya diceritakan oleh putri beliau. Jadi kata beliau Abati, manggilnya Abati. Abati itu biasa kalau satu pekan berapa kali, karena memang beliau sibuk banget ya, karena kan seorang syekh, jadi sibuknya luar biasa. Dari kesibukan beliau dalam sepekan itu teman-teman pasti ada entah 2 kali atau 3 kali mengumpulkan seluruh keluarganya ya, kemudian beliau berikan wejangan-wejangan ya, subhanallah, nasihat-nasihat terbaik. Ya, saya juga pernah mendengar seorang ustadz yang sibuk di luar ya berdakwah kepada umat. Beliau juga punya waktu untuk keluarganya, buka kajian kitab khusus untuk keluarganya saja, untuk istri dan anak-anaknya. Tapi nggak juga, akhirnya ibu-ibu yang suaminya bukan ustadz
jadi malah minder. Tapi kan itu kan ustadz, itu kan syekh, ya nggak apa-apa. Suami ibu-ibu boleh ya mendidik ibu-ibu, tapi kan tentu caranya dengan caranya beliau gitu loh. Jadi jangan paksa kita ke suami kita, say gitu ya, beb, ya. Nanti malam ada kajian, nih kitabnya gitu ya. Langsung suaminya langsung ditodong begitu, langsung apa? Sesok nanti malam saya nggak akan pulang ke rumah gitu ya. Contoh. Tapi kita baik-baik bilang ya, nggak apa-apa dengan bahasanya anak-anak, dengan bahasanya anak. Saya jadi teringat dulu, tapi sekarang subhanallah sepertinya anak-anak sudah besar. Jadi dulu waktu anak-anak kami masih kecil, saya ingat. Jadi biasanya suami tuh nyapa anak-anak kalau mau tidur, barang 5 menit, 10 menit. Assalamualaikum. Kemudian ngobrol, obrolan ringan. Tadi habis ngapain aja? Dari situ mulai diselipkan nasihat-nasihat. Ya, siap napa mboten Bu? Kita minta ke suami kita untuk berikan nasihat tiap malam, barang 5 menit, 10 menit untuk kita dan anak-anak. Siap? Bismillah. Lah kan katanya kita mau masuk surga bareng. Ya, di antara visi misi ibu-ibu dalam berumah tangga apa toh? Masuk surga bareng kan? Nah, masa ya suami kita ditinggal? Kan kasihan. Ya, jadi bismillah. Nggak usah jam-jaman Bu. Mulai itu 5 menit, 10 menit nggak apa-apa. Nanti lama-kelamaan insyaallah akan terbiasa. Katanya kan bisa ala biasa. Ya, baik. Lanjut, silakan ayat ke-25. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburi wa alfa ya sayyida ladal bab. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Subhanallah. Dan ketika mereka berdua berada di kamar, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Ya subhanallah. Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu tersebut. Maka akhirnya Zulaikha menarik gamisnya siapa? Qamis itu maksudnya gamis, baju yang dikenakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Menarik bajunya Nabi Yusuf dari belakang hingga subhanallah robeklah bajunya Nabi Yusuf. Dan ini nanti ada hikmahnya ini. Kenapa Allah takdirkan ketika kejadian tersebut Zulaikha yang menarik Nabi Yusuf, ya, ini akan menjadi bukti saksi yang kelak nanti sebagai pembelaan untuk Nabi Yusuf. Maka perempuan ini, Zulaikha ini ketika tahu yang dia berhadapan dengan suaminya, maka dia mengatakan kepada suaminya, ya, menurutmu apa pendapatmu, ya, untuk laki-laki yang ingin mencelakakan keluargamu, subhanallah, ya. Dan apa balasan yang akan engkau berikan selain, kata Zulaikha, selain laki-laki yang ingin membahayakan istrimu ini, kalau enggak dipenjarakan maka disiksa. Di sini ibu-ibu, Zulaikha mulai memfitnah, dan para ulama mengatakan bahwa di antara yang biasanya hobi fitnah memfitnah adalah kaum perempuan. Ya, jadi kita bertakwalah kepada Allah, hati-hati ketika kita akhirnya memfitnah seseorang. Karena yang namanya fitnah itu ibu-ibu mengerikan, ya kan? Sekarang saya tanya kepada ibu-ibu, kira-kira yang mengajak untuk berbuat kejahatan tuh Nabi Yusuf atau Zulaikha? Tapi ternyata Zulaikha membalikkan fakta, ya enggak? Membalikkan fakta dan mengadu kepada suaminya bahwa Nabi Yusuflah yang mengajak Zulaikha untuk berbuat zina. Ya. Dan akhirnya subhanallah, ya nanti kita baca ya, akhirnya nanti terbukalah ya sebuah bukti bahwa gamisnya Nabi Yusuf koyak dari belakang, dan akhirnya tuannya tahu bahwa itu adalah perbuatan istrinya. Baik, lanjut baca ayat 26. Qala hiya rawattani an nafsi wa syahida syahidum min ahliya in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, dari sini kita bisa mengambil ibrah bahwa tuannya Nabi Yusuf
adalah orang yang bijak. Dia tidak semena-mena mencari tahu dari istrinya semata, tapi beliau pun mencoba ingin mendengarkan apa yang ingin dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan di sini kita bisa mengambil pelajaran, ibu-ibu, apabila ini biasanya kakak beradik nih. Ini juga bisa kita aplikasikan dalam pendidikan anak-anak. Biasanya kalau ada kakak beradik, mereka terjadi suatu masalah. Kakak adik itu, ibu-ibu rukun atau ibu punya anak kakak adian? Rukun atau kadang ada masalah? Ada masalah ya? Subhanallah. Kita ngelus dada, astagfirullah gitu ya. Karena masalah anak-anak kita itu adalah buah dari dosa kita, ibu-ibu. Betul. Jadi kalau anak kita ada masalah, para ulama begitu. Para ulama tuh kalau ada tunggangannya, kok nggak kayak biasanya ya gitu. Biasanya tungganganku kok ada mayem, kok sekarang malah bermasalah. Biasanya mereka evaluasi diri. Astagfirullah wa atubu ilaik. Berarti ini karena dosa saya. Karena dosanya orang tua tuh berdampak kepada anak-anak, kelakuan anak-anak. Jadi kalau ada ibu-ibu, adik kakak misalnya, kok nggak kayak biasanya rukun misalnya ya. Tiba-tiba ada apa masalah ya. Di antara mereka ada yang curhat ke kita, atau kakaknya misalnya curhat, adik begini, atau adiknya justru yang curhat, kakak begini, maka kita harus menjadi orang tua yang bijak ya. Jangan mendengarkan hanya dari kakaknya saja atau adiknya saja. Apa yang harus kita lakukan? Dudukkan mereka berdua. Nih ibu-ibu, cara efektif ketika kita mendengarkan curhatan kakak adik itu, yang mendengarkan adalah suami kita ya. Kenapa? Karena biasanya anak-anak yang jarang berinteraksi dengan ayahnya justru lebih segan kepada ayahnya daripada kepada kita yang suka ngomel-ngomel nggak jelas. Iya nggak? Dulu merasakan begitu, saya kalau dipanggil sama ayah saya tuh rasanya deg-degan gitu ya. Betul bu. Jadi ayah saya suka bilang gini, misalnya contoh, nanti malam ayah mau berjumpa, wah rasanya ya Allah, salah apa ya gitu. Beda ibu-ibu ya kan, yang suka ngomel-ngomel suami kita atau ibu-ibu? Kita ya kan, kita. Jadi kalau ada masalah ya dalam pendidikan anak-anak itu, biarkan suami kita yang menangani ya. Panggil kakak adik itu, dudukkan di depan ya, dan nanti dikasih waktu. Nih ayah mau bicara setengah jam, kalian 15 menit berbicara, baru ayah setengah jam ya. Silakan dimulai dari kakak dulu, karena yang lebih tua ya, kita berikan kesempatan ini untuk yang lebih tua dulu ya. Kakak bicara, kakaknya baru bicara 5 menit, adiknya udah nyala gitu ya. Boleh kita bilang begitu, sabar, berikan dulu ke kakak, ini kan waktunya kakak yang bicara. Nanti setelah itu selesai baru adiknya bicara ya. Dan nanti seorang ayah pasti bijak ya, saya yakin bijak, mana yang salah mana yang benar. Kalau misalnya kakaknya yang salah, maka ayah mengarahkan untuk saling memaafkan. Dah selesai. Ya subhanallah, dan ini pasti terjadi ya ibu-ibu ya, masya Allah. Baik, nah berarti ini menunjukkan bahwa tuannya Nabi Yusuf itu orang yang bijak ya. Dan Nabi Yusuf mengatakan bahwa dialah Zulaikha yang berbuat sesuatu kepada saya ya, dia yang mengajak saya ya. Dan di situ ada seorang saksi dari keluarganya. Jadi memang betul Zulaikha waktu itu sudah memasang orang-orang gitu ya untuk menjaga ruangannya. Maka kata Nabi Yusuf, coba lihat, kalau gamis saya itu sobek di depan ya, sobeknya dari depan, berarti saya yang salah. Tapi kalau gamis yang saya pakai itu robeknya di mana bu? Di belakang, berarti yang salah siapa? Zulaikha. Ya lanjut ayatnya, ayat 27 ya. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Kalau gamisnya itu robek di belakang, maka sesungguhnya Nabi Yusuf yang jujur dan Zulaikha yang berdusta. Nah, ditemukan gamisnya robek di mana, Bu? Belakang. Ya, kita baca ayat 28, ini jawabannya. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakunna azim. Subhanallah, tuannya Nabi Yusuf melihat ternyata gamis yang robek dari arah belakang. Maka dia berkata, wahai para perempuan, ya maksudnya di sini kunna, berarti bukan satu. Kalau dalam bahasa Arab kamu satu itu ki, ya. Kalau laki-laki ka. Tapi kalau kunna itu berarti kalian, iya kan? Ibu-ibu hafal enggak? Yang domir kakiku, kaki, kunna gitu ya. Itu adalah domir-domir dalam bahasa Arab. Berarti di sini ibu-ibu kita tahu bahwa kejadian itu sejatinya bukan hanya dilakukan oleh Zulaikha, tapi oleh orang-orang yang diajak oleh Zulaikha, para perempuan yang ada di situ.
Ya, jadi kan tadi dari awal saya sudah bilang bahwa Zulaikha ini juga bekerja sama dengan para wanita. Mungkin dayang-dayangnya atau pelayan-pelayannya gitu ya. Diberitahu oleh Zulaikha, saya mau begini dengan Nabi Yusuf, tolong jaga ya. Nah, akhirnya apa? Suaminya Zulaikha tahu bahwa ini adalah siasatnya kalian wahai kaum perempuan. Dan coba lihat ibu-ibu. Di sini apa dikatakan? Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya para perempuan itu benar-benar luar biasa. Nih, kalau ada kehidupan rumah tangga ya subhanallah, yang mana akhirnya ada seorang suami yang selingkuh, misalnya biasanya pihak ketiga itu ada di kaum laki-laki atau perempuan. Misal suami istri ya, suami istri, tiba-tiba suaminya selingkuh, pihak ketiganya biasanya apa? Perempuan. Jadi perempuan itu ngeri ibu-ibu. Kita itu mengerikan. Kalau kita betul, kalau kita solihah alhamdulillah. Kalau semua wanita yang ada di dunia ini solihah, nggak ada yang namanya pelakor. Tahu nggak pelakor ibu-ibu? Perebut laki orang. Ya. Semuanya kalau solihah. Dan subhanallah nih ibu-ibu, saya beritahu sejenak bahwa laki-laki itu di antara fitnah terbesarnya adalah kaum wanita. Ya subhanallah. Dan laki-laki itu subhanallah, kenapa kata Rasulullah SAW dalam kehidupan rumah tangga itu, kalau laki-laki ini meminta kepada istrinya walaupun istrinya lagi masak, layani, terus kita langsung datang, karena memang itu kebutuhan dasarnya. Jadi kebutuhan dasar kaum laki-laki itu dilayani. Kalau sampai seorang istri tidak bisa memberikan itu kepada suaminya, dia akan cari di luar. Jadi sebenarnya tidak serta-merta menyalahkan seorang laki-laki 100%. Coba tengok dulu ke istrinya itu seperti apa dia melakukan suaminya. Kami tuh kadang diminta, ada yang curhat, Ustazah mau ketemu, perempuan biasanya ke saya, mau ke joglo, mau curhat tentang masalah rumah tangga. Biasanya saya bukannya nggak mau, tapi saya selalu bilang datangkan suaminya juga gitu. Jadi kita harus lihat dari dua sisi. Jangan sampai kita hanya melihat dari sisi perempuannya. Karena terkadang yang namanya perempuan kalau sudah curhat masalah rumah tangga, ya akan dijelek-jelekan suaminya saja. Dia berusaha membela diri. Betul, ya kan? Padahal setelah dirunut-runut, oh iya, mungkin selama ini dia belum bisa melayani suaminya dengan baik. Mungkin selama ini doanya kurang banyak untuk suaminya gitu ya. Mungkin selama ini begini, atau mungkin suami selama ini terlalu banyak bicara ya, sehingga suaminya nggak betah di rumah ya. Masih banyak ya subhanallah keadaan-keadaan di mana kita kadang kurang sadar gitu ya subhanallah. Sehingga di sini ibu-ibu ketahuilah, bukan saya yang berkata, ini Allah Subhanahu wa taala yang berfirman bahwa ya subhanallah tipu daya wanita itu begitu luar biasa. Dan Rasulullah SAW pernah berkata, ketika seorang wanita itu keluar rumah, apa yang dilakukan oleh syaitan? Dihias-hiasi. Yang tadinya kulitnya black jadi black sweet gitu kan. Loh ya namanya juga syaitan ya kan. Jadi subhanallah, sampai kita nih yang pada bernikob ini ya, itu sekarang para laki-laki tuh malah pada penasaran. Ya lihat matanya, matanya kayak Arab gitu ya. Pas dibuka ternyata apa? Orang NTT gitu ya. Jadi subhanallah, kita tuh benar-benar dalam kondisi ibu-ibu subhanallah, kondisi apa ya? Istilahnya mengerikan gitu loh. Jadi sedikit saja kita keluar rumah subhanallah tanpa ada kebutuhan yang bisa kita lakukan, boleh, wanita boleh keluar rumah kalau memang ada kebutuhan yang ia dapatkan dari luar rumah, Tapi kalau nggak ada kebutuhan, sebaiknya di mana? Di dalam. Ya, karena wanita ini menjadi sumber bencana dan fitnah bagi kaum laki-laki. Bukan saya yang berkata, ibu-ibu kalau ada yang nggak terima bilang kepada Allah. Ya, masya Allah. Baik, lanjut. Ayat 29. Ibu-ibu aja yang baca. 1, 2, 3. Baik, masya Allah. Nih ibu-ibu, suaminya Zulaikha paham atas sifat istrinya, dan memang seharusnya beginilah seorang suami. Dia harus paham bagaimana sikap istrinya. Bahkan harusnya suami itu paham sifat dasar seorang wanita. Jadi dalam berumah tangga nih ibu catat baik-baik. Kita harus paham sifat dasar laki-laki. Laki-laki juga harus paham sifat dasar perempuan. Dan ini menunjukkan bahwa tuannya Nabi Yusuf, suaminya Zulaikha tuh paham dengan sifat karakter istrinya. Ya. Di antara karakter dasar nih bu, saya ingin beritahu. Yang namanya laki-laki, karakter dasarnya tuh fokus. Ya kalau depan laptop, tuh kita panggil Mas, nggak nyaut. Sayangku, nggak nyaut juga. Kita tepuk punggungnya, puk, baru tadi manggil ya, gitu. Coba kalau seorang istri nggak mengerti karakter dasar suami, tersinggung. Ya Allah, dipanggil berapa kali nggak nyaut-nyaut, padahal karena fokus. Ya, jadi ini karakter dasar. Karakter dasar seorang wanita, suami
bagaimana memperlakukan wanita itu suka dipuji. Jadi nggak apa-apa ibu-ibu bilang, Mas, boyo aku tuh yo dibilang cantik kayak apa kayak gitu. Selama nikah kok nggak ada pujian gitu ya. Padahal saya sudah bermake up di depannya jenengan kok yo nggak dibilang cantik atau apa. Karena kadang ada suami-suami yang nggak ngerti ibu-ibu. Bahkan ada yang, seorang istri yang sangat romantis biasanya pengennya beliau dikasih bunga, suaminya selama nikah nggak ngasih bunga, ya. Walaupun itu hanya bunga plastik gitu ya. Subhanallah. Ini karakter-karakter ini loh yang harus kita pahami. Saya pernah menyampaikan nggak ke ibu-ibu. Jadi waktu itu kita safar, saya udah lapar banget Bu. Bener ini, semoga tidak terjadi pada ibu-ibu. Terus saya bilang ke suami waktu itu ya, sayangku lapar gitu ya. Terus suami saya, yo lapar ya wis lapar. Sampai rumah gitu ya. Akhirnya saya masak. Dalam hati saya bilang gini, ya Allah, koyo tego-tegonya gitu kan. Akhirnya kan wis capek safar, masak lagi gitu ya. Udah. Terus besoknya saya curhat. Suamiku padahal kemarin tuh saya sebenarnya pengen dibelokkan ke kiri gitu ya. Entahlah makan di mana, kan kita lagi safar gitu ya. Kata suami saya bilang gini, kenapa istriku nggak bilang, katanya gitu. Jadi sekarang kalau lapar di jalan Bu, saya bilangnya begini, suamiku depan ada rumah makan, belok kanan. Itu karakter dasar yang harus kita pahami. Subhanallah. Ya sudah, akhirnya benar, suami saya belok kanan. Alhamdulillah, ya Masya Allah. Jadi hendaklah seorang suami dia tahu apa Bu? Tahu karakter dasar istrinya. Nah, suaminya Zulaikha tahu karakter dasar istrinya yang suka mengganggu gitu loh. Maka kata Zulaikha bilang ke istrinya, ya sudah istriku, karena engkau itu telah berbuat salah, maka mintalah ampun kepada Allah. Fastaghfiri, mintalah ampun kepada Allah. Dan Yusuf sudah dibiarkan gitu ya. Subhanallah. Ini bijak, suaminya Zulaikha tuh bijak, Masya Allah. Ya baca lagi, waqala niswatun, dikit lagi ibu. Baca 1, 2, 3. Baik. Di sini waqala niswatun fil Madinah, berkatalah para perempuan yang ada di kota tersebut, maksudnya di kampung tersebut. Dan mereka berkata bahwa istrinya Imratul Aziz, tapi ini Imratul Aziz ini adalah istrinya Al-Aziz, istrinya penguasa, maksudnya Zulaikha, ini telah mengganggu budaknya, mengganggu Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, qad syaghafaha hubba, karena Zulaikha telah terperdaya gitu ya, dimabuk cinta ya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Inna lanaraha fi dhalalim mubin, dan kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata. Di sini kita bisa ambil sebuah hikmah ibu-ibu, bahwa terkadang berita itu kalau sampai di tangan para perempuan, ya kita nih para wanita biasanya cepat tersebar apa enggak? Banget ya. Beritanya baru tadi pagi, setengah jam yang lalu langsung nyebar. Dan kadang mohon maaf sekali, kalau berita itu sudah sampai ke tangan perempuan, beritanya tuh mungkin ada bumbu-bumbunya sedikit lah, nggak ori, betul, ada tambahan-tambahannya ya. Jadi memang dari zaman dulu sudah ada tuh ya. Zaman dulu Allah sudah beritahu ini sifat dasar wanita ya. Sifat dasar wanita tuh kalau sudah dapat berita itu nggak gampang gitu ya, dia langsung bocor embernya, ya kan? Begitu ya ibu-ibu ya. Jadi kita sebagai seorang wanita, apa yang harus kita lakukan? Kalau dapat berita jangan mudah langsung share. Kan sekarang kita begitu kan? Dapat berita apa? Nggak tabayun, nggak apa, langsung main share gitu ya. Padahal kita harusnya stop dulu. Benar nggak nih beritanya? Kita cari tahu dulu kebenarannya seperti apa. Dan saya izin untuk saya sampaikan nasihat ini kepada diri saya dan teman-teman. Hidup ini singkat. Ya, kita hidup di dunia ini singkat. Jangan terlalu banyak mengurusi masalah orang lain. Ya, jangan terlalu sering mencari aib orang lain. Karena kalau kita itu hidupnya dihabiskan untuk mencari aib saudara kita, maka kita tidak bisa melihat aib diri kita sendiri. Ya, eman hidup kalau hanya untuk mencari kesalahan orang lain, ya kan? Dulu ya saya dan suami pernah ngajar di sebuah boarding school di Yogyakarta kala itu. Dan kita sama-sama mengajar, saya di tempat perempuan, suami di tempat laki-laki. Saya tuh kalau pas mau masuk kantor tuh bukannya nggak mau ya ibu-ibu. Kadang tuh ada rasa nggak suka tuh karena di situ para pengajarnya tuh malah desas-desus ngobrol yang nggak malah riba, malah apa lah. Akhirnya saya diajak suami, ayo deh istriku, ayo sholat duha aja di luar gitu, ada musola kecil. Kami tuh biasanya ke situ. Sampailah kepada hari di mana di situ tuh ada berita yang mungkin bagi orang-orang di situ pasti kalau yang bekerja di situ sudah pernah mendengar berita itu. Dan kami nggak tahu apa-apa. Terus teman saya cerita, masa kamu nggak tahu? Itu kan udah tersebar begini, beritanya udah, istilahnya semua hampir sudah tahu, sudah viral gitu ini. Terus saya bilang,
Kami nggak tahu gitu ya. Terus akhirnya kata teman saya bilang gini, alhamdulillah kamu selamat katanya gitu. Karena nggak tahu beritanya, berita yang menjadi heboh itu berita keburukan menurut saya. Dan alhamdulillah Allah selamatkan. Jadi kadang dalam hidup itu ibu-ibu, kita ada waktu kita bergaul tuh boleh, bergaul boleh. Ada waktu kadang kalau kita sudah lihat pergaulan itu tidak baik ya. Sama Rasulullah juga begitu. Ketika beliau sallallahu alaihi Muhammad lingkungannya sudah nggak kondusif untuk bergaul, maka Rasulullah berusaha untuk apa ibu-ibu? Menyendiri, ya, menyendiri. Dan ini lebih selamat dalam kehidupan kita. Di begitu ya. Bukan berarti kita menutup diri, bukan. Tetap bergaul boleh, bergaul boleh. Dan itu dianjurkan. Ya, hanya kadang kalau terlalu banyak bergaul itu juga yang akan mematikan hati kita. Ya, jadi kau bergaulah dengan wajar dan ada kalanya kita itu harus menarik diri manakala dalam sebuah pergaulan itu sudah tidak lagi bagus gitu ya. Baik, lanjut ibu-ibu. 31 silakan. Alhamdulillah ya. Falamma sami'at bimakrihin, ketika Zulaikha itu mendengar gitu ya bahwa perempuan-perempuan yang ada di kota itu mencela dirinya ya kan mereka mencerca gimana toh bahasa mungkin ya kalau sekarang istrinya raja malah kayak gitu gitulah. Maka Zulaikha kesel kali ya. Ya udah sekarang saya undang kalian wahai para perempuan datang ke sini ke istana. Nih saya berikan pisau setiap orang. Kemudian nanti pisau ini dipegang terus saya berikan ada yang mengatakan buah yang diberikan kepada para perempuan itu ya. Setelah mereka sudah siap memegang pisau masing-masing, memegang buah, terus katanya Zulaikha, sekarang potong tuh buah. Nah, sekarang kata Zulaikha, saatnya saya mengeluarkan Yusuf. Yusuf keluar gitu ya ibu-ibu. Mereka kaget, gitu ya, tampan banget gitu ya. Akhirnya mereka mandang Yusuf begini ya. Sampai terpotonglah tangan mereka dan itu tidak disadari. Ya subhanallah. Ini menunjukkan ibu-ibu bahwa yang namanya fitnah sebenarnya juga bukan hanya perempuan, tapi laki-laki juga menjadi fitnah bagi kaum wanita. Tapi fitnahnya kaum wanita lebih besar daripada fitnah kaum laki-laki. Ya nggak ibu-ibu, ada nggak yang terpesona dengan laki orang yang ganteng? Ya naudzubillah summa naudzubillah. Maka dalam hidup ini ibu-ibu nih ya, sedikitkan memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ya, kenapa? Karena kalau kita sudah ghaddul basar, karena dalam Al-Quran kita harus menundukkan pandangan. Maka Allah akan berikan kepada diri kita para istri itu bahwa suami kita itu yang terganteng. Kenapa? Karena nggak melihat orang yang terganteng selain suami kita. Orang-orang yang suka mengumbar pandangannya, melihat kepada laki-laki yang bukan mahram, itu akan menjadikan akhirnya dia membanding-bandingkan suaminya dengan orang lain, dan itu kurang rasa syukurnya nanti kepada suaminya. Jadi penting namanya ghaddul basar ya, Masya Allah. Dan mereka waqulna hasya lillahi ma hada basyara, kata para perempuan ini yang dia akhirnya mereka itu terpotong tangan mereka, aidiyahun, mereka mengatakan ini kayaknya bukan manusia, ini gantengnya luar biasa kata mereka ya, kayaknya ini malaikat ya, malaikat yang mulia. Padahal mereka belum meninggal. Ya, dari mana mereka tahu itu malaikat? Mungkin saking gantengnya luar biasa ya, Masya Allah. Tapi ini nggak boleh juga ibu-ibu dijadikan, ibu-ibu punya anak namanya Yusuf, biar ganteng gitu ya. Ternyata Allah takdirkan nggak ganteng, nanti malah nyesel. Ustaz nama Yusuf gue malah orang ganteng gitu ya. Jadi tetap aja ya, kalau mau menamai anak dengan para nabi, bukan dilihat dari fisiknya, tapi dilihat dari akhlaknya. Ya, Nabi Yusuf, ya Allah saya mau namain anak saya Yusuf. Mudah-mudahan seperti Nabi Yusuf amanah orangnya, seperti Nabi Yusuf orangnya tidak mudah tergoda dengan wanita, gitu-gitu ya. Baik, terakhir silahkan. Masya Allah. Baru kemudian Zulaikha menjelaskan kepada para wanita ini, sungguh yang membuatku terpesona ini orangnya begini gitu ya. Gimana saya nggak terpesona? Kalian aja terpesona, begitulah. Intinya begitu. Zulaikha bilang, lah gimana saya nggak tertarik? Kalian aja tertarik. Tapi subhanallah Zulaikha akhirnya bertaubat kepada Allah dan mulai membagus-baguskan Nabi Yusuf. Apa kata Zulaikha? Ketahuilah bahwa Nabi Yusuf ini orang yang ketika saya ajak untuk berzina dia nggak mau gitu loh. Dia yang akhirnya menolak untuk saya ajak berzina. Ya, di sini para ulama bisa mengambil sebuah kaidah teman-teman, bahwa hendaklah kita ketika sudah membuat keburukan maka setelahnya dibarengi dengan kebaikan. Dan di antara dosa teman-teman, cara bertaubat dari dosa ghibah adalah menyebutkan kebaikan orang yang digibainya.
Contoh nih, ibu-ibu ngomongin si fulana. Ya, fulana tuh begini ya dalam satu majelis. Nah, setelah itu bertaubat, ya Allah, saya kok dulu kok kasihan jelek-jelekin fulana, padahal sakjane yo fulana nggak begitu orangnya gitu loh. Akhirnya ibu-ibu pengen bertaubat. Ya Allah, saya udah deh taubat gitu. Taubatan nasuha. Maka ibu-ibu dalam majelis itu ibu-ibu bilang, ibu-ibu misalnya ke yang lain ya, ketahuilah bahwa fulana itu sebenarnya orangnya begini-begini, sebenarnya solihah. Itu di antara taubatnya orang yang bergibah. Ya, di para ulama mengatakan orang yang pernah berghibah, menggibahi fulan atau fulana, cara bertaubatnya adalah membagus-baguskan akhlak yang dimilikinya, yang sebenarnya. Dan ini juga ketika ibu-ibu tadi baca ayat 32 ini menunjukkan bahwa Zulaikha telah bertaubat kepada Allah. Ya, Zulaikha telah bertaubat kepada Allah dan menyatakan bahwa sesungguhnya Nabi Yusuf itu adalah seorang pemuda yang salih. Ya, ibu-ibu tahu nggak? Laki-laki yang dia diajak oleh perempuan yang memiliki kekuasaan dan dzat jamalin, dia memiliki kecantikan, tapi dia nggak mau diajak untuk berzina. Ketahuilah laki-laki ini yang kelak akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, naungan dari Allah Subhanahu wa taala dikala tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya. Nah, kita kan nggak bisa, karena itu kan seorang pemuda. Ya, yang bisa kita lakukan sekarang kalau kita pengen dapat naungannya Allah, ya ibu-ibu nih ya. Jadi besok itu kita dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan kehausan dan matahari didekatkan 1 mil. Setiap orang itu berbeda dengan orang lain. Ada yang keringatnya sampai mata kaki saja, ada yang sampai keringatnya menenggelamkan dirinya. Ya, maka nanti ada orang-orang pilihan yang Allah pilih, dia dapat naungannya Allah. Ibu-ibu dapat naungannya Allah, tidak terkena sengatan matahari yang begitu panas gitu ya. Mau nggak ibu-ibu bayangin nih, di luar sana panas banget. Misalnya, ambillah misalnya 45 derajat. Tiba-tiba ini masjid kan adem ya, Masya Allah, dingin. Tiba-tiba takmir masjidnya bilang ini, ayo, masuk. Tapi ini Masjid Green Hill kuotanya hanya 100 orang saja, maka saya pilih nih. Pilih penduduk Green Hill dulu misalnya gitu ya. Nanti kalau sudah yang lain, kira-kira semua pengen masuk ke sini nggak, Bu, ke ruangan ini? Pengen. Nah, besok nanti begitu. Ya begitu, nanti dipanggil oleh Allah. Nanti ada 7 golongan yang sini dapat naunganku. Nah, di antara naungan yang Allah akan berikan kepada wanita, ini kepada kita nih, yang saling mencintai saudaranya karena Allah. Subhanallah. Jadi ibu-ibu kalau sudah cinta ke saudara kita, sudah bukan lagi saya cinta kamu karena kamu punya banyak makanan, ya karena kamu punya mobil, tapi kita sudah naik level. Kita sudah bilangnya uhibbuki fillah. Saya mencintai kamu karena Allah. Nanti besok mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Zulaikha, dia berkata bahwa sesungguhnya karena Nabi Yusuf itu tidak mau diajak, menolak dari ajakanku, maka harusnya balasan yang akan diberikan kepada Nabi Yusuf adalah dipenjarakan. Ya, dipenjarakan. Dan semoga kata Zulaikha ya, ketika Nabi Yusuf dipenjarakan maka dia akan menjadi orang yang hina. Ya, nanti insya Allah kita akan bahas di pekan berikutnya. Ternyata akhirnya suaminya Zulaikha, ya, yang tadi saya katakan beliau adalah orang yang bijak, tidak memenjarakan Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf sendiri yang minta. Ya, kata beliau, daripada saya di luar penjara menjadi fitnah bagi kaum perempuan, ya, lebih baik dipenjarakan, itu lebih selamat. Ya, insya Allah nanti kita akan bahas pembahasan ini insya Allah 8 Maret. Alhamdulillah, kita sudah selesai sampai ayat 32 atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengambil banyak faidah. Di antara faidah yang bisa kita ambil adalah ketika kita mendidik anak-anak kita, maka jadilah kita orang tua yang bijak. Ketika kita mendengar kesalahan dari anak-anak kita, maka dengarkan apa yang dikatakan oleh keduanya, oleh kakak beradik misalnya. Dan di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya sesungguhnya wanita itu tipu dayanya sangat luar biasa. Jadilah kita wanita-wanita salihah yang tidak membawa fitnah bagi kaum laki-laki, tapi justru mengajak mereka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.